Halo, Bung Rocky. Kemarin ada satu perkembangan yang saya kira sangat menarik ya di hari Sabtu, hari libur sebenarnya bukan jam kantor. Pak Jokowi itu menerima Ibu Megawati eh, di istana, dan sebelumnya kan katanya ini justru Pak Jokowi yang ke istana Batu Tulis. Pokoknya semua dari istana ke istana gitu. Dan menurut Hasto sih katanya ini bicara soal persoalan bangsa, persoalan geopolitik global, masa-masa internasional, dan juga tentu saja soal pemilu. Tapi kalau menurut saya sih yang dibicarakan yang porsi terbesar, saya kira pasti soal pemilu. Nah, kalau ngomongin sampai 3 jam. Ada perkembangan internal tentu, karena PDIP bagaimanapun didesak publik untuk Ya, mengucapkan siapa calonnya tuh. Tetapi dalam keterdesakan itu orang berharap Ibu Mega berubah pikiran. Tentu yang diinginkan berubah pikiran artinya menerima Ganjar. Dan itu yang sering kali kita anggap ya Mega bisa juga lakukan itu. Tetapi dengan kalkulasi yang betul-betul radikal. Kalkulasi yang betul-betul menyangkut harga ideologi dari Partai PDIP Perjuangan. Kita bikin analisis bahwa tidak mungkin Ibu Mega iakan seseorang yang dari awal jadi semacam sebut aja anak-anak bandel atau bahkan pengkhianat di dalam PDIP. Yang kedua, kalau kita lihat ketegangan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, itu sepertinya nggak bisa terdamaikan tuh. Jadi kalau ada pertemuan hari ini, kita menduga itu adalah inisiatif Pak Jokowi untuk minta Ibu Mega tuh. Lebih ke situ sebetulnya tuh, karena nggak mungkin Ibu Mega mengemis-ngemis, karena bagi Mega ya kalau dia omelin orang masa dia mengemis lagi gitu. Ini soal watak manusia aja tuh. Jadi ada kepentingan baru dari pihak istana Pak Jokowi untuk nego dengan Ibu Mega. Saya kira itu intinya tuh. Jadi kalau kita rumuskan dengan awal, secara awal, keuntungan apa yang akan diperoleh oleh Ibu Mega kalau dia nego dengan Pak Jokowi? Sebaliknya, keuntungan apa yang akan hilang kalau Ibu Mega menolak nego dengan Pak Jokowi? Yang ketiga, isinya apa nego itu? Ya pasti nego tentang Ganjar, kan gak ada lain kan? Nggak mungkin nego soal-soal lain tuh. Karena di dalam peta persaingan figur antara Mega dan Jokowi itu adalah menguji Ganjar, apakah Ganjar ini agennya Jokowi untuk Mega atau Mega akan terima Ganjar itu dengan segala macam pertimbangan pragmatis. Nah, yang pragmatis ini sebetulnya yang nggak perlu kita bahas, karena Mega nggak pernah masuk dalam transaksi yang sifatnya pragmatis seumur dia berpolitik. Ya, saya kira Ibu Mega juga pasti paham belaka seperti kita juga memahami apa yang terjadi pada Ganjar ini sebenarnya mengulang pola yang terjadi pada Pak Jokowi ya, pada Pilpres 2014 dulu ya, Bung Rocky ya. Hanya saja sekarang agak berbedanya karena ada faktor Pak Jokowi. Kalau dulu kan kita tahu betul bagaimana lembaga-lembaga survei, bagaimana media, bagaimana pengamat-pengamat dikerahkan untuk menggerpol Ibu Megawati agar mencalonkan Pak Jokowi dengan dia. Kalau dulu kan narasinya kalau PDIP mau menang Pilpres dan juga menang pemilu itu ya harus mengusung Jokowi. Sebenarnya pola yang sama juga terjadi pada Ganjar, dan saya kira itu pasti sangat dipahami oleh Ibu Megawati. Ya, Ibu Mega kan akhirnya menyesal karena sebetulnya Ibu Mega yang mau maju, tapi ya kalangan internal menganggap bahwa udah itu Pak Jokowi aja, kan itu soal popularitas. Nah, hal yang sama juga berlaku sekarang. Ganjar punya popularitas dengan sendirinya tuh, kan udah 2-3 tahun ini melakukan konsolidasi pembinaan relawan dan kader-kadernya. Tapi bagi Mega, poinnya bukan Ganjar punya popularitas, tapi apakah Ganjar bisa jadi semacam kepercayaan untuk meneruskan generasi Soekarnoisme yang sekarang namanya tinggal pada Puan? Kan itu masalahnya tuh. Kan bagi Ibu Mega, Ganjar kalau dia jadi presiden lewat PDIP dan seandainya yang paling masuk akal Ganjar dan Puan, lalu Puan itu tahun politiknya sampai kapan? Kan nggak mungkin Ganjar bilang saya cuma 1 periode 5 tahun aja tuh, lalu nanti saya kampanye buat Puan. Begitu seseorang masuk di dalam kenikmatan kekuasaan, dia akan terus berupaya memperpanjang. Jadi bayangin Ganjar seandainya terpilih 2 periode, itu artinya 10 tahun lagi. Dan pada saat itu ya minat orang pada PDIP berubah tuh, karena genre yang dibawa Ganjar pasti beda dengan genre yang dibawa oleh PDIP sebagai partai ideologis menghindar dari Soekarnoisme. Jadi kesulitannya di situ. Ganjar bukan ideologi,
bukan membawakan ideologi Soekarno, dia ideologi PDIP. Tapi Puan dia membawa ideologi Soekarno, itu bedanya tuh. Saya kira ini situasi eksternal ya ini tentu saja berkaitan dengan Anies Baswedan gitu ya. Ini mempengaruhi juga dinamika di internal PDIP karena sekarang ini dalam hari-hari ini Anies kan mulai masuk ke wilayah-wilayah yang dulu Anda sebut yang harus dia bisa taklukkan, dalam hal ini Jawa Timur. Responnya sih cukup sejauh ini ya tentu saja cukup bagus, meskipun kita bisa belum mengukur itu dia di Surabaya, kemudian di Madura, dan kalau Madura saya kira memang itu beda dengan Jawa Timur secara keseluruhan gitu ya. Belum bisa jadi gambaran keseluruhan dari Jawa Timur, tetapi tetap saja bahwa keberanian Anies untuk mulai merangsek ke wilayah Jawa Timur itu jadi perhatian juga mereka. Saya menganggap bahwa memang gerakan politik Anies di Jawa Timur mendorong semacam kegelisahan pada Pak Jokowi, dan karena itu kita bisa anggap ada juga faktor itu yang membuat pertemuan Jokowi dengan Ibu Mega menjadi sangat politis. Tetapi menurut saya itu bukan inti dari problem hubungan antara Mega dan Jokowi. Tentu Jokowi ingin kasih sinyal bahwa kalau Anies semakin menguat, maka sebaiknya Mega segera mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presidennya. Tapi Mega, saya kira Mega orang yang udah selesai dengan soal bujuk-bujuk itu tuh. Mungkin Mega bilang rasain sendiri tuh. Kenapa dari awal nggak minta izin dari saya kan? Jadi jangan di fait accompli. Mega nggak bisa di fait accompli itu. Yang dulu kita anggap bahwa oke, Mega mungkin masih bisa diteduhkan batinnya waktu masih ada Pak Taufik Kimas, dan Pak Taufik Kimas yang paling paham reaksi psikologis dari Mega dalam urusan politik. Tapi sekarang Mega sendirian tuh. Nggak mungkin Hasto misalnya pengaruhi Mega, itu mah dianggap kayak Hasto kan pekerja partai, bukan ideolog partai itu. Dan demikian juga orang yang lain. Jadi kelihatannya Mega akan tetap kukuh bahwa di saat nanti yang dia sebut pada waktunya dia akan mendeklarasikan kader dari dalam dirinya sendiri itu, dari dalam PDIP sendiri. Nah itu spekulasi itu nggak perlu lagi diperpanjang, itu pasti Puan itu nggak ada lain kan. Dan mungkin orang anggap itu pasti 1 Juni itu supaya ada momentum spiritual di situ kan. Dan Ibu Mega kan orang yang berpolitik juga diasuh oleh soal spiritualitas. Ya, jadi artinya kalau toh ada pertemuan-pertemuan ini bukan berarti terjadi proses tawar-menawar lagi, tapi tetap ini tidak akan mengubah sikap dan pilihan politik dari Ibu Mega ya. Memang semua pertemuan politik di dalamnya ada sifat manipulatif kan. Sekaligus misalnya berupaya untuk lihat sinyalnya kemana reaksi pers terhadap pertemuan Mega dengan Jokowi itu. Tapi kita tahu bahwa dari awal semua pertemuan dengan Jokowi Mega kan nggak ada gunanya tuh. Selama Ibu Mega menganggap bahwa kader yang disodorkan Pak Jokowi membahayakan kaderisasi di partai itu. Kan itu prinsipnya tuh. Bahwa Ganjar itu orang PDIP, iya, tetapi kedudukan Ganjar di dalam partai tidak setara secara ideologis atau secara genealogis bahkan dengan kedudukan Puan Maharani itu. Jadi apapun hubungan yang tercipta antara Mega dan Jokowi, itulah hubungan teknis saja. Mau dapat berapa kalau Mega misalnya, atau Ibu Mega mau minta apa kalau kami minta Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, ya buat Mega yang minta apapun bisa dia dapat di situ kan. Tapi Mega selalu punya reaksi yang asli itu, reaksi yang otentik, itu bahwa seseorang yang pernah menyakiti hatinya itu susah untuk dia terima itu. Dan bagian-bagian ini yang saya kira dia udah disakiti oleh Ganjar, dia disakiti lagi oleh Jokowi. Tetapi Mega datang ke Jokowi itu untuk semacam ya pesan politik lah, bahwa Mega itu justru masih menguasai Jokowi. Ya. Oke, jadi kalau toh kemudian banyak, ini kan kalau saya membaca saja dari sisi para pendukung Ganjar gitu ya, ini kelihatannya memang dengan semakin mendekatnya waktu pendaftaran ini mereka semakin kencang mendesakkan soal ini, dan itu kita bisa mendeteksi itu dari opini-opini yang muncul di berbagai media massa. Iya, itu kegiatan mass media, penggalangan. Ya, masuk akal. Ganjar juga merasa cemas kenapa nggak ada kepastian itu. Padahal dia udah bertahun-tahun memanfaatkan momentum supaya dipilih sebagai calon presiden melalui endorsement dari Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi kok kelihatannya lebih banyak pada Pak Prabowo tuh. Kan ada sentimen-sentimen semacam itu tuh. Karena itu konsolidasi Ganjar
pasti dipercepat, dan Yes. kelihatannya bagian-bagian strategis dari PDIP juga mulai menganggap bahwa ya udah Ganjar aja. Tapi bagian ini siapa yang akan menegosiasikan Ganjar ke Ibu Mega? Sementara Ibu Mega udah punya ide yang final bahwa nggak boleh Ganjar. Ganjar harus ya semacam mungkin diminta untuk minta maaf habis-habisan tuh. Dan itu kan bukan tradisi yang ada pada Ibu Mega. Ibu Mega kalau nggak suka pada orang ya dia diamin aja. Orang minta maaf pun dia bilang oh ya itu cium tangan. Tetapi batin Ibu Mega itu tergores 2 kali, itu digores oleh Ganjar, lalu digores oleh Jokowi. Itu susah itu. Hati yang terluka dalam soal politik lebih susah daripada hati yang terluka dalam soal cinta. Berat ini. Saya membayangkan secara visual ya, untuk ngomong yang tadi Anda sampaikan itu, di antara kader kita tahu ada elemen-elemen di dalam PDIP yang juga pro pada Ganjar. Tapi untuk ngomong itu pasti saya secara visual saya bayangkan dorong-dorongan gitu loh. Ya, lu aja deh yang ngobrol. Ya itu soalnya itu kesulitan itu. Ibu Mega di publik dia bisa bercanda-bercanda itu kan. Tetapi ada mental yang nggak mungkin Ibu Mega sodorkan sebagai bagian seolah Ibu Mega nggak punya lagi grip pada partai itu tuh. Nah ini yang menyebabkan figur Ibu Mega itu kadang-kala agak menjauh atau sedikit terasing dengan kapasitas level kedua, level ketiganya tuh. Jadi kalau kita sebut ada orang yang punya ide tentang Ganjar itu pasti bukan level utama tuh. Itu pasti level kedua, level ketiga yang punya hambatan kultural untuk ketemu dengan Ibu Mega. Kan itu soalnya kan circle Ibu Mega kan kecil sekali sebetulnya. Ya, oke. Tapi gini, kalau kita melihat kenapa kemudian desakan semakin kuat, saya kira ini berkaitan juga dengan peluang Pak Jokowi untuk memperpanjang jabatannya semakin kecil, dan kepentingan politik yang selama ini menitipkan kepentingan politik dan bisnisnya kepada Pak Jokowi, mau tidak mau ini melihat alternatifnya buat mereka itu yang lebih favorable tentu saja Ganjar, bukan Pak Prabowo ya. Karena mereka pasti tahu juga, mereka kan merasa kesulitan juga ketika Pak Prabowo jadi presiden, dan karena Pak Prabowo juga bukan pribadi yang mudah diatur-atur semacam itu, dan juga ada gerbong kepentingan sendiri dari kalangan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga. Nah, kalau itu yang kita pakai sebagai bahan analisis, maka lebih mungkin kita baca pertemuan Jokowi dengan Mega dalam upaya untuk meminta PDIP mendukung Prabowo, kira-kira begitu kan. Jadi itu lebih masuk akal sebetulnya. Ya udahlah Pak Prabowo, tapi Ibu Mega Puan dengan Pak Prabowo misalnya itu lebih aman sebetulnya, dan Ibu Mega merasa lebih lega juga kalau Puan itu dititipkan ikut memegang tongkat komando Pak Prabowo tuh. Bagi Ibu Mega itu lebih aman itu, dan lebih jujur, karena tetap Prabowo itu menghormati Mega secara tulus sebetulnya tuh, karena etika dari kepemimpinan Prabowo adalah berupaya untuk merekatkan bangsa ini kan. Dan itu inti dari usaha Prabowo untuk kembali dalam politik melalui pencalonan presiden walaupun udah berkali-kali gagal, karena idenya, ambisinya adalah mempersatukan bangsa. Dan itu mungkin yang udah dilaporkan Prabowo pada Pak Jokowi, lalu Jokowi atas dasar analisis macam itu mulai mengajak Ibu Mega atau sedikit meneduhkan kemarahan Ibu Mega dengan proposal baru ini, yaitu oke, ini kita akan terima Prabowo dengan Puan Maharani. Sebetulnya bagi Ibu Mega, gue juga tahu kalau di ujungnya lu mentok kan, gue kasih Puan aja pasti Prabowo iyain kan. Jadi sebetulnya Mega juga anggap ngapain sih saudara-saudarain hal yang sebetulnya udah dia kalkulasi lebih awal, bahkan 2-3 tahun lalu dia udah kalkulasi bahwa Prabowo Puan itu juga masuk akal tuh. Dan sebenarnya itu yang selama ini ditagihkan oleh Pak Prabowo kepada Ibu Megawati ya. Iya, Prabowo tetap percaya bahwa kalaupun ada hambatan di dalam soal pencapresan dan wakil presiden, itu dengan mudah kalau Prabowo diterima oleh Megawati itu. Jadi stok Prabowo itu udah ada sebenarnya, itu Puan itu. Ya. Tinggal orang semacam siapa Caimin itu ngalor ngidul, tapi kita tahu pasti Caimin disuruh Jokowi lah untuk jadi calon wakil presidennya Prabowo itu. Jadi mudah sekali kita baca kimia ini, karena kita hanya punya satu prinsip, yaitu selama Jokowi kapasitas dia untuk mengatur politik berkurang, semakin banyak orang yang melakukan politik secara liar sebetulnya. Dan Jokowi akhirnya mulai terengah-engah, akhirnya dia mesti minta Ibu Mega untuk diundang ke istana, dan kita belum dengar apa komentar Ibu Mega. Nah biasanya Ibu Mega dengan bercanda mungkin bilang, tuh kan
begitu terdesak aja minta sekarang ya, kira-kira begitu. Oke, saya kira itu lebih masuk akal ya, kalkulasi ketimbang kalkulasi para pastor Ganjar gitu yang berdasar-dasar Ibu Megawati ya. Yes, Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, tetap 0%. ya kita Yes. tetap berprinsip 0%. Oke, thank you. Yes.